bacaan yang wajib Anda harus pelajari dan betul sesuai dengan aturan ulama. Yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan video saya tentang bacaan 5 bacaan yang wajib kita baca sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan oleh para ulama, sehingga ketika kita membaca 5 bacaan ini tanpa aturan yang jelas yang disampaikan oleh para ulama, maka bacaan tersebut tidak akan sah dan salat kita otomatis tidak akan sah. Sehingga kita diwajibkan untuk mencari ilmunya supaya salat kita sah, supaya bacaan kita sah, otomatis salat kita pun insyaallah akan sah. Ini insya Allah video ini akan bermanfaat bagi Anda yang mungkin ingin menggali ilmu agama, ilmu-ilmu ibadah di dalam Islam, akan tetapi sangat sibuk dengan kegiatan sehari-hari, entah itu pekerjaan yang menyita waktu kita ketika kita bekerja di siang hari. Akan tetapi dengan adanya video yang saya share insya Allah pada channel Majmu'atul Hikam ini akan bisa lebih bermanfaat bagi Anda yang mungkin sibuk, sehingga bisa Anda putar ketika Anda setelah pulang dari kerja. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin sibuk tidak bisa mengikuti acara pengajian mingguan di kampungnya masing-masing, insya Allah video ini akan bisa Anda putar kapan saja dan di mana saja Anda ada waktu, ketika Anda mungkin ada waktu untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, saya lanjutkan di dalam rukun qauli atau bacaan-bacaan yang wajib ketika kita sholat, yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya adalah sudah ada 2 ya. Yang pertama takbiratul ihram dengan tata cara yang sudah saya sampaikan. Bagi Anda yang mungkin baru melihat video ini, silakan Anda buka dulu video saya yang pertama tentang 5 bacaan yang wajib ketika kita sholat. Kemudian yang kedua sudah saya sampaikan bahwasanya yang kedua yang wajib harus tepat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini di situ pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasannya jangankan ayat 1 huruf saja Anda ganti secara sengaja atau mungkin tasdidnya tidak Anda baca, maka Fatihah Anda tidak akan sah dan otomatis sholat Anda pun tidak akan sah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di situ sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini ada 14 tasdid yang tidak boleh Anda lewatkan satu pun. Apakah betul di dalam Fatihah ini terdapat 14 tasdid? Maka sebelumnya saya akan mereview ulang, akan menjelaskan ulang tentang bacaan Fatihah ini. Baik, kita sama-sama simak. Di dalam 14 tasdid surah Al-Fatihah tersebut, baik sama-sama kita simak. Yang pertama adalah Bismillah. Nah, ini ada satu tasdid di atas lafaz Allah. Bismillah. Apakah betul ada 14 tasdid? Maka kita akan simak pada kesempatan ini. Ini yang pertama, Bismillah. Kemudian tasdid di atas huruf ro. Ar-roh. Nah, ini di sini ada 2. Ar-Rahmanir. Nah, ini adalah tasdid yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Alhamdulillah. Ini yang keempat di atas lafaz Allah juga. Lillah. Rabb. 4, 5 di atas ba, Rabb 5, Al-Alamin, ini juga yang ke-6, Ar-Rahmanir Rahim, ini yang ke-7, Maliki Yaumiddin di atas huruf dal pada ayat Maliki Yaumiddin, ini juga adalah yang ke-8 ya. Saya hitung ulang 1 2 3 4 5 6 7 8, betul, Yaumiddin yang ke-8.
Nah, ini adalah yang ke-9. Iyyaka na'budu wa Nah, ini yang ke-10. Wa iyyaka nasta'in. Ini juga wajib dibaca. Ini yang ke-9 dan yang ke-10. Ihdinas. Nah, ini adalah yang ke-11. Di atas huruf shad. Ayat ihdinas ini adalah yang ke-11. Ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian syiratal. Nah, ini yang ke-12. Syiratal ladzi di atas huruf lam pada alif lam syamsiah ya. Syiratal ladzi ini adalah yang ke-12. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, ini yang ke-13 waladdo di atas huruf dod ya. Kemudian yang ke-14 adalah di atas huruf lam waladdallin. Nah, ini betul. Jadi di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasydid yang tidak boleh satu pun kita lewatkan. Jadi baca surah Al-Fatihah harus lengkap dengan tasydidnya yang 14. Tidak boleh satu pun dikurangi. Ini adalah penjelasan surah Al-Fatihah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita supaya bacaan ketika kita sholat dibenarkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan predikat sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini adalah bacaan surah Al-Fatihah, dan Fatihah ini adalah merupakan sebuah rukun qauli yang kedua. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian yang kedua adalah surah Al-Fatihah yang harus kita baca dengan terdengar oleh telinga kita. Ya, tidak boleh kita membaca surah Al-Fatihah walaupun betul tapi tidak terdengar dengan telinga kita, maka itu tidak akan sah salat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ketika Anda mungkin salat sedang ada hujan deras, misalkan sehingga suara hujan tersebut mengganggu kita, maka wajib suara kita agak dikeraskan supaya terdengar dengan telinga kita. Setiap hurufnya harus terdengar oleh telinga kita. Nah, ini adalah bacaan surah Al-Fatihah, rukun qauli yang kedua yang wajib kita baca sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh para ulama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, rukun qauli, bacaan yang wajib Anda harus pelajari dan betul sesuai dengan aturan ulama. Yang ketiga adalah tasyahud. Artinya tahiyat akhir. Nah, ini tasyahud akhir ini wajib tasydidnya juga harus betul. Makhrajul huruf dan tata cara membacanya harus betul. Apa sih tasyahud itu? Yang sering kita baca pada tahiyat akhir. Bacaan tasyahudnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bacaan tasyahud akhir. Di mana tasyahud akhir ini memiliki 21 tasydid yang tidak boleh Anda lewatkan ya. Atau apabila mungkin ini 21 tasydid kebanyakan, ada tasyahud yang memang diringkas ya. Memang paling sedikit tasyahud itu ada yang menjelaskan di sini wa aqallu tasyahudi at-tahiyyatu. Ini tidak 21 tasydid ya. Jadi bacaan tasyahud kalau Anda mungkin ingin menyingkat, bacaannya adalah sebagai berikut. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun sudah dibilang sah. Jadi dalam bacaan tasyahud yang kedua ini ada 16 tasydid. Nah, ini tidak boleh kurang dari 16 tasydid ya. Jadi kalau misalkan Anda hanya membaca 12 tasydid atau mungkin hanya 10 tasydid, jangankan 10 tasydid, 15 tasydid saja Anda membaca atau satu saja tasydid Anda tidak baca, maka tasyahud Anda tidak akan sah. Na'udzubillah. Jadi kalau misalkan Anda mau membaca yang tasydid paling minimal yaitu 16 tasydid,
dengan bacaan at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga sudah sah, akan tetapi itu minimal, maksimalnya adalah 21 tasydid yang dengan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah bacaan tasyahud, bacaan yang wajib Anda betulkan ketika Anda melaksanakan sholat, dikarenakan tasyahud akhir ini adalah merupakan sebuah rukun qauli dalam sholat. Ini adalah rukun qauli yang pertama, takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah tasyahud akhir. Ini at-tahiyyat yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, bacaan yang harus betul ketika Anda sholat. Yang keempat, dan tidak boleh Anda lewatkan, adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang paling sedikit bacaan sholawatnya adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu adalah bacaan sholawat paling sedikit. Sedangkan yang afdolnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, yang biasa kita sebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Akan tetapi Anda mungkin ketika banyak kedaruratan, mungkin banyak udzur, sehingga Anda ingin memperingkas sholat Anda, maka cukup dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu pun sudah cukup dan sudah dibilang sah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bacaan yang harus Anda betul ketika kita melaksanakan sholat adalah membaca salam. Ini pun sama, ketika takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat, baca salam. Ketika kita selesai sholat, membaca salam, itu semua kelima yang saya sampaikan tadi harus terdengar oleh telinga kita. Tidak boleh Anda membaca sholawat secara berbisik, jangankan orang lain, telinga kita pun tidak mendengarnya. Ini tidak boleh. Maka ketika kita membaca sholawat, maka sholawat itu harus terdengar oleh telinga kita. Begitupun ketika kita membaca salam, Assalamualaikum, itu pun harus terdengar dengan telinga kita. Tidak boleh Anda membacakan Assalamualaikum sehingga jangankan orang lain, kita pun tidak mendengar, telinga kita pun tidak mendengar, maka bacaan salam Anda tidak akan sah. Kemudian ulama menjelaskan kepada kita, wa aqalluhu assalamualaikum marratan. Jadi paling sedikit membaca salam itu cukup dengan assalamualaikum. Nah, itu sudah cukup dan sholat Anda sudah dinilai sah. Akan tetapi catatannya sekali lagi harus terdengar oleh telinga kita. Jadi cukup Anda membacakan Assalamualaikum. Sedangkan warahmatullah itu adalah sunnah saja. Walaupun tidak dibaca, sholat Anda tetap sah. Dan ketika kita membaca Assalamualaikum ini harus memakai alif lam syamsiyah. Ya, jadi harus bertasdid. Tidak boleh Anda membaca salam tidak memakai alif lam. Jadi tidak boleh seperti ini, Assalamualaikum. Nah, ini tidak boleh, ini tidak sah ya. Jadi harus Assalamualaikum. Ini berdasarkan kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini adalah kitab yang berdasarkan madhab Imam Syafi'i. Jadi ketika kita membaca salam itu harus Assalamualaikum, tidak boleh Assalamualaikum. Nah, terkadang ada orang yang membaca Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tidak boleh, harus Assalamualaikum, harus bertasdid ya, harus memakai alif lam syamsiyah. Assalamualaikum. Jadi cara membaca Assalamualaikum itu harus memakai assalam, jangan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada juga yang harus diperhatikan ketika kita membaca salam. Jadi tidak boleh dada kita ini sebelum mim pada kalimah kum, sebelum Assalamualaikum. Nah, sebelum kum ini dada kita harus tetap menghadap kiblat. Tidak boleh Anda membaca Assalamualaikum. Nah, ini dada kita sudah tidak ke kiblat ya. Jadi ketika kita membaca Assalamualaikum, dada harus tetap menghadap kiblat. Seperti ini. Assalamualaikum. Baru Anda boleh meliriknya. Jadi
kalaupun Anda mau melirik, ini dada jangan bergerak ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini yang betul. Sehingga ketika Anda membaca Assalamualaikum, mimnya belum Anda baca, dada sudah berubah. Dada sudah berubah menjauh dari kiblat. Ini tidak akan sah sholat Anda ya. Jadi Anda harus membaca Assalamualaikum itu dada dalam posisi menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu praktek membaca assalam. Jadi jangan Assalamualaikum. Nah, sebelum mimnya selesai Anda baca, ini dada jangan dulu berubah dari kiblat ya. Jangan dulu Anda palingkan dari kiblat. Jadi saya ulangi, Assalamualaikum. Nah, setelah itu baru Anda sah salat Anda. Sehingga ketika Anda membaca Assalamualaikum, dada Anda sudah berpaling dari kiblat, maka salat Anda tidak akan sah. Seperti ini contohnya yang tidak sah. Assalamualaikum. Nah, makanya kalau untuk menoleh ke kanan itu adalah hukumnya sunnah, makanya jangan sampai merubah dada aja. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Cukup seperti itu saja. Sedangkan Assalamualaikum yang kedua, yang ke kiri itu adalah hukumnya sunnah saja. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jadi saya ulangi, yang wajib Anda terdengar oleh telinga dan bacaannya harus betul adalah yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua adalah bacaan Fatihah. Yang ketiga adalah bacaan tasyahud akhir. Yang kemudian yang keempat adalah bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah bacaan salam. Ini semuanya harus betul dan harus terdengar oleh telinga kita. Sehingga ada sesuatu yang mengganggu pendengaran Anda. Entah itu hujan deras atau mungkin rumah Anda di samping rel kereta yang mengganggu pendengaran Anda. Maka wajib suara Anda dikeraskan sampai terdengar oleh telinga kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah ilmu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang mungkin sulit untuk mencari ilmu dikarenakan mungkin sibuk dengan pekerjaan siang harinya, malam harinya juga tidak bisa mencari ilmu dikarenakan mungkin lembur, sehingga video ini bisa Anda putar kapan saja Anda inginkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.